Halo semuanya, yuk simak ya pembacaan ini terupdate seseorang yang saat ini ada dalam pikiran kamu. Keadaannya seperti apa saat ini orang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Wow, 99 ya. Oke, satu atau dua kartu lagi. Ada King of Wands. Seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu, ya, seperti apa saat ini kondisinya. Ini yang pertama adalah kondisi dia. Dan di bottom of the deck-nya ada 5 tongkat atau 5 api ya. Kita lihat untuk pikiran dan perasaannya dia saat ini bagaimana ke kamu ya. Kita lihat seperti apa perasaan dan pikiran dia saat ini ke kamu. Ini perasaan seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan dan sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Dan ini adalah pikiran dia ya ke kamu. Wow, sepertinya memang kasihan ya kehidupannya nih. Lagi banyak kesulitan. Yuk kita simak ya pembacaannya. Kita mulai dari bottom of the deck di kartu tebaran pertama. Oke ya, kita ulas untuk di kartu Five of Fire-nya bahwa saat ini kondisi dia ya selama tidak komunikasi dengan kamu atau memang saat ini kalian memutuskan untuk tidak saling terhubung dulu atau memang sudah sejak lama hal ini tidak ada pembicaraan, tidak ada komunikasi untuk ya tidak melanjutkan hubungan. Jadi nggak ada kabar nih mau dibawa kemana sih hubungan ini gitu ya. Dia mendiamkan kamu dan kamu juga udah capek, udah males ya, karena mungkin di Five of Wands Five of Fire ini kamu mengalami penderitaan yang sering gitu ya, sering gitu dialami, dilakukan oleh si dia ke kamu. Jadinya nampaknya kamu tuh udah mulai melonggarkan gerakan kamu mendekati dia. Dan yang terjadi saat ini pada diri dia adalah ada button of the deck-nya di sini seperti ada bara api, ada rasa panas, ada rasa kecewa ya, panas hati gitu yang sedang dia rasakan saat ini. Mungkin juga dia punya asam lambung yang naik juga karena banyak pikiran ya, kurang istirahat, tapi di sini mungkin dia seperti kayak semangat buat banyak makan ya. Jadi menghilangkan stresnya, menghilangkan kekacauan dalam pikirannya dan hatinya ini dia dengan banyak makan atau sering pergi keluar dari tempat istirahatnya gitu, tempat tinggalnya untuk sekedar mencari ketenangan, karena memang benar-benar hati dengan pikirannya nggak tenang banget sampai menimbulkan panas hati atau mungkin di daerah lambungnya ini panas ya, sampai ya mungkin sekujur tubuhnya sekujur bangkai. Jadi sebadan badan tuh panas ya teman-teman ya. Ini energi dari rasa kesal yang muncul gitu ya, membuat si suhu badannya tuh naik, jadi sakit mah ya, bisa jadi seperti itu padahal dia lagi banyak makan. Tapi kalau di Five of Fire ini biasanya orang-orangnya punya kriteria tubuh yang agak gemuk atau agak berisi ya, orang-orangnya berisi tapi kayak punya, kok bisa punya sakit
lambung gitu ya. Itu karena dia banyak banyak pikiran, banyak pekerjaan yang nggak kehandle, banyak masalah yang nggak terselesaikan, dan saat ini kondisi dia memang sedang dalam banyak permasalahan dalam kehidupannya dia sehari-hari. Jadi teman-teman pasti udah ngerasain dong dari selama ngejalin hubungan sama dia itu banyak banget ya. Ya, tentu saja banyak banget ketidaknyambungan dalam komunikasi, bahkan apa yang kamu pingin dengan apa yang dia kepingin gitu nggak pernah sama gitu. Kalian tuh nggak sepemikiran, nggak sejalan. Pada akhirnya banyak kekacauan dan sering debat di sini. Mungkin kalau buat lihat kartunya ya, aku ngerasa kamu bukan banyak mengalah ya, tapi kamu udah capek ngeladenin dia, oke? Dan selama tidak komunikasi dengan kamu, dia sedang banyak mengurusi masalah-masalah. Jadi teman-teman ya, ini bersyukur banget nggak tersambung dengan kamu beberapa lama ini. Dia lagi berjibaku hantam dengan banyaknya permasalahan yang muncul diakibatkan dari kelalaiannya dia ya. Dia juga di sini banyak bertengkar, berdebat dengan orang-orang yang ada di dekatnya, entah dengan orang tuanya atau partnernya yang lain ya. Jadi ini orang ini bener-bener temperamen atau cepet banget marah guys ya, cepet banget emosian gitu. Mungkin juga karena masalahnya banyak jadi labil ya jiwanya, jadi ngerasa kayak selalu nuntut buat ketenangan tapi tidak mendapatkan momen untuk bisa tenang, damai di dalam pikiran dan di dalam jiwanya. Kondisi dia selama tidak komunikasi dengan kamu ada Nine of Water. Sebetulnya dia sendiri relax ya, ngerasa nggak ada beban gitu, nggak terlalu dikejar-kejar, nggak kepikiran masalah cinta-cintaan. Jadi di sini dia agak nyamannya karena tidak double dengan masalah asmara, jadi agak bisa fokus di masalah dia yang lain gitu. Ya, karena dia sini percaya ya, walaupun mungkin sama kamu lagi bermasalah dalam hal komunikasi, pertemuan, atau memang ada jarak di antara kalian, tetapi aku melihat di angka kartu Nine of Water di sini bahwa perasaan dia itu sebetulnya juga tidak memiliki dendam, permasalahan dengan kamu, meskipun mungkin ada konflik yang terjadi di antara kamu dengan dia sehingga tidak saling komunikasi. Tetapi dia sendiri tidak memperlebar, tidak memperpanjang urusan dengan kamu. Yang aku lihat di Nine of Water di sini dia ngerasa masih apa ya, kayak ngerasa kamu itu masih milik gue gitu ya. Jadi kamu bukan apa ya, kalau mungkin teman-teman ngerasa udah asing, ngerasa udah dijauhi dia udah punya yang lain. No, tidak guys ya, tidak seperti itu. Dia di sini ngerasa fine-fine aja sama kamu. Nanti kalau udah masalahnya selesai, hatinya udah tenang, dia itu pengen ada ngobrol lagi sama kamu, pingin lagi hubungan ini kembali baik, karena dia ngerasa memang nggak perlu diladenin gitu ya rasa kecewanya kamu, karena sebetulnya dia tidak memiliki perasaan dendam, benci, kesel, atau rasa malu atau rasa bersalah ke kamu, karena dia emang nggak ngerasa berbuat salah gitu. Jadi kalau selama ini kamu mungkin konflik sama dia itu karena kesalahpahaman, tapi yang ada di kondisi dia memang lagi banyak masalah yang menyebabkan dia memang sangat sensitif ya, cepat marah, cepat ngambek, tapi tidak ada hubungannya dengan asmara kalian. Karena di sini dia masih kepingin pacaran sama kamu atau masih deket sama kamu gitu, nggak mau sampai ada apa ya, kayak halangan atau putus lah intinya gitu. Nggak ngerasa dia putusin kamu, dan walaupun mungkin kamu ada ngomong putus ke dia nggak ngerasa mengiyahkan, menyetujui apa yang kamu ungkapkan ke dia gitu ya. Kalau di Nine of Water ini loh, aku ngerasa dia emang kayak nyaman loh. Sekarang kamu nggak komunikasi sama dia, itu dia ngerasa nyaman gitu, dan dia nggak punya rasa dendam, sakit hati ke kamu, karena nanti kalau udah selesai nih masalah ini, dia akan kembali ngedeketin kamu ya, kayak selaras aja energinya. Kata dia bilang kalau kamu mau ya, kalau kamu memang mau menjauh ya silahkan, kalau kamu masih mau mencintai dia ya juga silahkan. Dia tetap dengan pendirian dia bahwa dia tidak akan meninggalkan kamu gitu ya. Di Nine of Air atau udara ya,
atau ya aku rasa memang dia sedang sedang kecewa gitu. Dia ingin memisahkan permasalahan kehidupan dia sehari-hari dengan masalah percintaan, tapi kamu terlalu kayak banyak nuntut ya, kayak banyak ngasih komplainan. Ini dia capek, capek ya. Hatinya bener-bener udah capek banget gitu, capek hati, capek pikiran, dan dia kepingin ada perhatian. Sebetulnya di sini dia tuh kayak butuh bantuan kamu, dia nggak bisa bergerak gitu loh, nggak bisa berbuat apa-apa. Nih malam-malam aja dia kurang istirahat gitu ya, kurang ya aku bilang tadi ya, jadi di sini jarang makan, jadi perutnya jadi panas, akhirnya emah. Nah malamnya jadi kurang bisa tidur nyenyak, banyak kebangun, atau memang benar-benar susah tidur karena banyak masalah dan perut kosong, atau malas untuk nyemil, malas untuk memenuhi asupan gizi. Akhirnya apa ya, jadi anxiety guys ya, benar-benar nggak bisa tenang gitu. Dia nggak punya eh, jalan keluar untuk bisa menenangkan jiwanya karena benar-benar rumit banget. Ini masalah uang loh guys nih tuh. Yang terjadi sama dia itu sebetulnya sedang ada permasalahan uang atau pekerjaan yang sedang bermasalah gitu. Jadi dia di sini kayak mengejar tanggung jawab dia yang harus dipenuhi gitu. Jadi dia memang nggak terfokus ke kamu, tapi dia nggak ngerasa juga benci atau ngejauhin kamu karena ada orang lain, tidak. Jadi kamu mau jauh silahkan, tapi kalau nanti dia udah kelar dia mau balik ke kamu. Bukan artinya dia seenaknya, tapi memang dengan cara ini loh dia bisa menolong dirinya mencari ketenangan, karena dia bener-bener di sini banyak sekali pikiran ya. Oke, saat ini dia meninggalkan kamu, membiarkan kamu dengan ya pemikiran-pemikiran kamu, hayalan-hayalan kamu tentang dia, ya menyudutkan dia, menjelek-jelekan dia, membicarakan hal negatif tentang dia. Dia akan seperti balik badan dan tidak akan melakukan perlawanan, tapi sesaat nanti setelah masalahnya dia clear ya, dia akan kembali gitu loh ya. Dia akan kembali karena itu janjinya dia di sini ya. Dia saat ini ingin seperti hijrah dulu deh gitu, supaya apa, tidak mumetnya parah gitu. Apalagi dia pingin hubungan asmara ini nggak terjadi cerai berai, nggak ada yang namanya putus bermasalah, karena dia sangat sangat apa ya, kamu selama ini sudah banyak membantu menyembuhkan, memulihkan keadaan dia, namun memang atas kesalahan yang dia perbuat, akhirnya dia mengalami kesakitan kembali, mengalami permasalahan ini kembali. Yang masalah ini dia tidak bisa ceritakan kepada kamu, mungkin saja ada rasa gengsi, atau memang dia selama ini selalu menampakkan dirinya kuat di hadapan kamu gitu. Jadi dia ngerasa tensin dong buat ngasih tahu nih masalah yang bener-bener bikin dia sampai sekarang ambruk, jatuh, dan sebetulnya memang dia butuh pertolongan di sini, tapi dia nggak ngerasa apa ya, nggak ngerasa bagus kalau dia ngomong sama kamu terus terang, apalagi sampai minta tolong. Mungkin nanti jika keadaannya benar-benar sudah darurat, dia mungkin akan ngehubungin kamu untuk bantu dia, karena dia udah capek banget di sini, kayak lelah banget dengan masalah-masalah yang muncul di dalam hubungan asmara ya, karena ini benar-benar ngerusak cara berpikir dia, cara dia berhubungan dengan kamu, benar-benar nggak dapet momen kebahagiaan karena masalah yang dia jalani ini cukup menyita perhatian dia. Ya, di sini ada King of Wands. Oke, pokoknya apapun yang kamu tuduhkan dia nggak peduli. Kondisinya kayak gitu ya, guys ya. Ini kan kondisi dia selama tidak komunikasi dengan kamu. Kamu bicara apapun yang bikin dia panas hati, dia nggak peduli. Oke, King of Wands ya. Dia sedang menguatkan dirinya, ya, sedang menguatkan tekadnya untuk menyelesaikan semua masalah yang sedang dia hadapi, karena dia dikejar-kejar nih, mungkin sama partnernya atau mungkin beberapa orang yang sudah membantu dia, dan dia harus memenuhi tanggung jawab menyelesaikan masalah tersebut daripada nanti akan terlibat sesuatu yang akan membuat dia sulit lagi untuk bergerak di masa depan. Tetapi satu yang pasti, dia diam, dia cuek, dia dingin sama kamu karena dia sebetulnya lagi menetralkan keadaan dirinya sendiri. Dia bukan tipe orang yang aduh sayang please deh kamu diam dulu ya, aku enggak.
Dia kayak udah bener-bener marah banget karena hatinya bener-bener panas di sini, berkobar-kobar, kesel gitu, jadi bengkok hati, guys. Jadi dia ngerasa dirinya gagal, ngerasa dirinya itu tidak berdaya, akhirnya dia banyak menyepelekan dirinya dan tidak memperdulikan kamu, karena dirinya aja terpuruk, gimana dia mau peduli sama kamu. Kalau dia mau minta tolong sama kamu, atau dia udah bicara tapi kamu nggak bisa bantu, ya buat apa katanya deket sama kamu, buat apa dia bicara sama kamu kalau kamu aja nggak bisa bantu dia. Lebih baik dia diem gitu loh, ya. Ya memang nanti di saat-saat dia sedang memerlukan kamu, dia akan menghubungi kamu. Di sini dia tidak atau belum apa ya, kayak belum kangen, jadi dia masih belum bisa mendekati kamu atau berkomunikasi dengan kamu. Jadi kalau nanti dianya yang lagi butuh banget, mungkin ya aku lihat pergerakannya akan lebih kayak egois. Dia akan pengen dapetin kamu banget. Misalkan nih dia kangen banget sama kamu, tapi keadaan kalian udah kayak putus beneran, udah jauh-jauhan. Tapi di sini dia nggak peduli, dia akan kejar terus sampai rasa kangennya hilang gitu. Tapi saat ini dia lagi nggak peduli dulu dengan hal-hal yang di luar masalah yang sedang dihadapi, asmaranya disingkirin dulu. Tapi kalau nanti dia butuh kamu, dia cari gitu loh, kejar-kejar kamu. Ya, dia saat ini bisa dibilang mementingkan dirinya sendiri. Langsung ada yes ya di sini, the word. Dia lagi memperbaiki diri dia, sedang memulihkan keadaan dan kondisi dia gitu ya, kondisi dia yang nggak bisa diceritain ke kamu, atau memang kamu udah tahu kondisi dia kayak gimana, dan kalau dia cerita banyak hal percuma cina ya, kamu nggak bisa bantu. Jadi di sini the word, ya dia harus fight ya, harus dari usaha dia sendiri. Dan di sini dia nampaknya tidak mau sampai merasa rendah di mata kamu gitu. Mungkin kamu di sini mungkin perempuannya, atau mungkin dia adalah seorang perempuan, kamu laki-lakinya, tapi dia ngerasa biasa ya ngebiayain hidup sendiri, biasa segala sesuatunya pakai duitnya sendiri. Jadi dia ngerasa ngerasa gengsi minta tolong sama kamu atau minta bantuan gitu ya. Dia daripada nanti harga diri jatuh, mungkin karena sifatnya juga yang selalu ngebanggain diri gitu ya, dia ngerasa bisa, ngerasa mampu, jadi dia tengsin buat ngomong terus terang atau meminta bantuan sama kamu. Jadi lebih baik diem. Jadi semua yang dia lakukan ini adalah untuk keuntungan dia ya, untuk perbaikan diri dia di masa depan. Jadi saat ini kamu menjauh, kamu tidak menjaga, kamu tidak memberikan perhatian, kamu menjaga jarak sama dia, dia keadaannya kepikiran gitu. Dia kepikiran juga karena selama ini dia memang salah gitu, tapi masalah dia lebih besar dari hubungan atau dari pikiran kamu yang mungkin sudah nyudutin dia tentang hal-hal yang kurang baik ya ke dia gitu, tentang kamu yang kurang diperhatikan, kurang disayang lah intinya gitu ya. Kamu mungkin komplain ke dia, tapi dia emang mengakui dia salah gitu terhadap kamu, tapi kondisinya punya dia lebih berat gitu ketimbang hubungan kalian yang mungkin di kamu, di pikiran kamu itu lebih besar gitu ya masalahnya, yang harus cepat-cepat diselesaikan. Tapi buat dia itu enggak, karena dia akan kembali lagi di sini gitu loh. Ya setelah masalah dia selesai ini, dia akan kembali ke kamu. Dia saat ini sedang menyelesaikan urusan dia dulu, dan hubungan ini tidak akan putus. Dia the word teman-teman ya, akan terus. Jadi setiap tahun masalahnya sama, uang, pekerjaan, partner, kepercayaan di sini. Jadi itu yang merusak hubungan kamu dengan dia gitu. Entah masalah keluarga, masalah apa gitu. The word tuh bisa aja masalah kesehariannya yang selalu terjadi terus-menerus, yang nggak pernah ada beresnya karena kesalahan cara dia bertindak di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara dia menyelesaikan masalah juga nggak bener, akhirnya masalahnya nggak kunjung kelar gitu. Udah tahu masalahnya gitu terus, tapi dia nggak mau belajar dari pengalaman yang udah dia rasain gitu. Makanya dia selalu terjebak di sana guys ya. Itu kondisi dia saat ini selama kalian tidak komunikasi. Dan bagaimana perasaan dan pikiran dia saat ini? Dia banyak melamun, banyak pikirannya. Mungkin di sini kamu banyak komplain, banyak mikirin kamu juga, banyak ngelamunin. Ini kadang kamu dihayalin tentang hal-hal yang romantis gitu ya, tentang sesuatu yang ya mungkin ya udah usianya udah 21 tahun ke atas ya. Jadi hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang dihayalin tentang hal-hal yang ya itu gitu yang membuat dia bergairah ya.
Ya, dan saat ini juga dia masih kayak kepingin melakukan hal itu sama kamu, tapi di sini kepusingan masalah uang gitu, masalah pekerjaan. Rasa sayangnya sama kamu besar banget di sini ya, sangat besar, tetapi kamu sama dia tidak sepemikiran. Dia maunya kamu bisa bantu dia sampai selesai, tapi mungkin kamu tidak bisa membantu dia karena mungkin keseringan gitu kan. Akhirnya bingung di sini, hubungan ini bingung. Dia kepinginnya hubungan saling support, saling membantu gitu loh. Tetapi di sini tidak ada hal seperti itu. Jadi dia kayak jalan sendiri, punya pasangan tapi kayak enggak diperduliin, kayak enggak banyak dibantu. Makanya dia lebih banyak diem dan menarik diri dan banyak menyimpan rahasia sendiri daripada bilang sama kamu dan nggak ada penyelesaiannya. Jadi dia nyimpan sendiri gitu di dalam batinnya dia kayak gitu ya, dan perasaan dia memang masih, kalau kamu bawelin dia terus, dia mau blokir kamu atau memang sudah diblokir sama kamu karena kamu di sini panas hati karena dia tidak merespon komplainan kamu, membiarkan aja nggak dibaca, mungkin dibaca tapi nggak dibales, bisa jadi ya, membuat hati kamu panas, kesel, akhirnya kamu blokir dia. Nanti pas dia lihat, dia kesel sebetulnya, perih di sini hatinya, sangat perih sekali hatinya. Dia tidak bisa bicara ke kamu, sebetulnya dia sangat butuh uang, walaupun itu kecil, dia pingin kamu bisa bantu dia gitu ya. Saat ini perasaan dia kangen sama kamu dan dia juga suka membayangkan hal-hal yang bagus, yang baik, yang romantis, yang nikmat bersama dengan kamu ya. Tapi komunikasi ini bikin dia jengkel, bikin dia kesel gitu ya. Akhirnya apa? Dia merahasiakan banyak hal tentang kebenaran yang ada pada diri dia daripada harus menceritakannya ke kamu tapi tidak dapat solusinya. Dan saat ini ya, saat ini dia memang lagi khawatir banget dengan keadaan dia nih, karena mungkin dia sudah di ambang batas ya, waktu yang sudah ditentukan oleh orang-orang yang sudah banyak memberikan pertolongan sama dia, atau memang dia ini banyak sekali bikin masalah sama orang lain tapi tanggung jawabnya kurang tepat waktu, kurang ya konsisten lah intinya gitu ya. Dan dia kayak khawatir, panas ya, namanya kalau punya masalah pasti kan nggak bisa tidur ya, nggak bisa istirahat dengan enak, makan dengan enak, gelisah terus ya. Apalagi kalau punya hutang, coba bayangkan aja yang datang silih berganti, pusing nggak dia? Pasti pusing banget gitu ya. Akhirnya itu yang membuat dia harus memulihkan diri dia dan menjaga jarak dengan kamu gitu. Dan sebenarnya teman-teman di sini ada hal yang paling mengenaskan sih di antara hubungan kalian ini. Kalau teman-teman di sini ada yang menjalin hubungan dengan orang yang sudah memiliki pasangan, karena di sini terindikasi ada seseorang ini sudah memiliki pasangan dan memang dia juga lagi ada masalah dalam keuangannya sehari-hari atau pekerjaannya, dan dia juga sudah punya keluarga, atau dia single parent yang saat ini lagi dituntut untuk menyelesaikan masalah dan juga dia pusing karena anak gitu ya, khawatir gitu. Makanya dia pingin baik sama kamu, pingin pingin dapat perhatian sama kamu, tapi kan dia punya anak gitu ya, pernah menikah, kamu nggak terlalu 100% memperhatikan dia. Ini yang membuat dia takut kehilangan kamu di dalam perasaannya seperti itu ya. Sebetulnya dia bisa kok gitu menyelesaikan masalah ini semua, bisa membuat diri dia lebih baik dari sebelumnya, tapi janji kamu tidak tinggalin dia, karena di sini dia nggak mau kamu sampai meninggalkan dia. Kepikiran terus. Dia juga orang tuanya udah ngomong di sini ya, orang tuanya mungkin juga udah bicara gitu ya, kamu kemana aja nih, nggak deketin dia lagi, jangan-jangan kamu pergi ninggalin dia karena dia punya masalah, karena dia mungkin single parent, karena dia mungkin ada bla bla bla, belum selesai urusan di masa lalunya sehingga ditinggalin sama kamu gitu guys. Padahal sebetulnya orang tuanya ini udah tahu semua tentang perasaannya dia ke kamu, dan dia ngasih tahu sama ibunya mungkin di sini ya, sosok ibu yang dekat sama dia, dia kasih tahu gitu tentang bagaimana diri kamu, hubungan dengan kamu, dan ingin adanya penyatuan antara kamu dengan dia. Tapi halangannya adalah dia harus menyelesaikan masalah-masalah yang pernah dia lakukan sebelumnya, sehingga merusak hubungan komunikasi di antara kamu dengan dia ya. Pikirannya apa? Dia akan kembali ke kamu, dan saat ini lagi sakit hati banget hatinya, bener-bener lagi kepusingan masalah uang, dan ini yang membuat kamu dan dia berselisih paham terus.
Karena sebetulnya dia nggak mau ngomong loh sama kamu, pengen banget dibantuin aja sama kamu gitu ya. Akhirnya apa? Resah dan gelisah dia. Setiap malam memikirkan, takut kehilangan kamu, dia takut tidak mendapatkan kasih sayang kamu lagi, dan dia juga percaya bahwa kamu di sini nggak bakal ninggalin dia, dan sama-sama masih kepikiran, kamu mikirin dia, dia mikirin kamu, dia ngerasa kamu juga memikirkan dia, karena di sini dia tidak bisa melupakan kamu, bahkan dia gengsi buat ngomong nih kalau dia kangen, kalau dia sayang sama kamu, karena dia punya banyak masalah ya, jadi dia kayak gengsi banget, udah banyak yang kebuka, udah banyak yang kebongkar aibnya, makanya dia lebih banyak diam, banyak pikirin kamu aja gitu, khawatir dia di sini, panas hati, karena sebetulnya dia memang sedang membutuhkan uang besar saat ini, dan dia takut kehilangan kamu. Dan saat ini pun kondisinya dia sering banyak keluar rumah untuk menenangkan diri ya, untuk mencari bantuan kepada orang lain untuk menyelamatkan masa depan dia. Jadi dia nih banyak nih sekarang, teman-teman, pikiran dia memang ke kamu terus, pinginnya ngomong terus terang nih, pengen ditolong sama kamu, tapi ada perasaan malu di sini, ada perasaan gengsi, sehingga dia tidak memberikan ucapan itu, tidak ngasih tahu lah ke kamu, intinya gitu. Dan sekarang dia lagi keluar rumah, lagi cari orang yang bisa membantu, memberikan bantuan kepada dia gitu ya, mengenai pekerjaan kah yang cocok buat dia, yang gajinya pas seperti apa yang dia pingin, apa yang dia inginkan gitu ya. Dan dia juga di sini kayak gelisah aja, panas hati, karena satu sisi di hati yang sebelahnya dia mikirin kerjaan dan tanggung jawab, sisi yang lainnya dia takut kehilangan kamu gitu loh. Ya, dia takut banget kamu menikah sama orang lain, ninggalin dia karena dia punya banyak masalah. Tapi dia percaya di dalam pikirannya bahwa kamu juga sama memikirkan dia. Tapi ya mau bagaimana lagi, kalau kamu adalah laki-lakinya, mungkin dia khawatir kamu bener-bener ninggalin dia gitu ya, dengan orang lain, kamu bisa menikah lagi, bisa menikah dengan orang perempuan lain. Tapi kalau kamu ada yang dengerin adalah perempuan, dia laki-lakinya, di sini dia percaya kok kamu akan setia nungguin dia, cuman dia lagi nyelesain masalah gitu loh. Ini kebalikannya gitu ya. Kalau kamu yang nonton ini adalah laki-laki, dia takut nih si perempuan ini kamu pergi menikahi orang lain gitu ya. Tapi kalau kamu di sini yang nonton ada laki-laki di sini, laki-lakinya percaya bahwa kamu tuh nggak bakalan ninggalin dia gitu, karena dia tahu kamu sering mikirin dia, dia tahu kamu mungkin juga sering apa ya, kasih pesen ya, mungkin WhatsApp gitu atau apa gitu ya, membuat diri dia tuh kayak udah bisa kebaca lah kemana arah hati kamu gitu, kemana arah pikiran kamu, tapi dia tidak bisa membuat kamu bahagia karena saat ini dia benar-benar dalam konflik kehidupannya gitu ya guys ya. Oke, ini rising dari zodiak Leo ya. Ada Pisces, ada Gemini, ada Leo, ada Gemini, lalu ada Aquarius, ada Leo, ada Sagittarius, dan Capricorn, juga ada Taurus, Virgo, dan Pisces ya. Oke, kita lihat untuk inisial nama atau panggilan kamu ya, biasa dia manggil kamu apa, atau kamu manggil dia apa, atau nama kata-kataan ya. OUHN W K D C Z F Q M T R E A, dan ada L, juga ada P, satu lagi S. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol like-nya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap jaga pikiran Anda, jangan sampai kosong atau banyak pikiran ya, karena perut Anda bisa sakit emah. Bener loh, kalau perut kosong itu gampang banget dimasukin sihir ya. Jadi jangan sampai kalian itu banyak masalah sampai lupa makan, lupa nyemil, itu jangan. Harus terus kayak orang ini ya,
Ya, walaupun banyak pikiran dia masih sempet buat makan, makanya badannya tambun apa berisi gitu. Oke, bye-bye semuanya, dah.